Hidup kita sekarang ini pasti tidak bisa lepas dari listrik. Sesimpel untuk lampu di rumah, alat elektronik, bahkan sampai ke kendaraan pun juga sudah ada yang berbasis listrik sekarang. Tapi sebelum kita bisa sampai ke kondisi listrik seperti sekarang ini, perjalanan bagaimana listrik ditemukan sangatlah panjang. Kita mulai dari tahun 600 sebelum Masehi. Seorang filsuf Yunani bernama Thales dari kota Miletus menemukan ada suatu batuan aneh bernama emberstone atau batu ember yang ketika digosok, dia bisa menarik benda-benda ringan seperti bulu dan potongan-potongan jerami. Pengamatan ini tentu saja membuat Thales sangat takjub dan dia pun meyakini kalau batu aneh ini memiliki sifat semacam makhluk hidup. Batu ini dalam bahasa Yunani disebut sebagai batu elektron, di mana elektron secara harfiah artinya adalah bersinar, karena batu mineral ini memang memiliki bentuk yang bersinar. Thales tadi berpendapat bahwa batu elektron ini punya sifat seperti makhluk hidup, dan filsuf-filsuf lain di Yunani bahkan ada yang berpendapat lebih jauh lagi kalau batu elektron ini bahkan punya jiwanya sendiri. Tapi tentu saja yang ditemukan oleh Thales dan filsuf-filsuf Yunani ini bukan sebuah batu yang punya jiwa ya teman-teman, melainkan ini adalah sebuah batuan yang kalau di zaman modern kita menyebutnya memiliki sifat listrik statis. Di zaman Yunani ini tidak banyak yang dilakukan oleh para filsuf-filsufnya, mereka hanya memahami kalau batuan ini punya sifat khusus dan batuan ini pun banyak dipakai sebagai perhiasan. Jadi masih butuh proses yang sangat panjang agar batuan dengan sifat aneh ini bisa menjadi listrik seperti yang kita kenal sekarang ini. Selama sekitar 2000 tahun berikutnya, banyak para pemikir dunia yang mulai menemukan versi lain dari fenomena gaya tarik dari batu elektron ini. Dan kepingan-kepingan pengetahuan dari berbagai belahan dunia ini akhirnya mendapatkan perkembangan signifikan pada tahun 1600-an oleh seorang ilmuwan bernama William Gilbert. Berbeda dengan proses selama 2000 tahun sebelumnya, William Gilbert meneliti tentang batu amber elektron ini atau listrik secara umumnya dengan metode yang lebih sistematis. Dia mengulangi eksperimen Thales yang mengatakan kalau batu elektron bisa menarik bulu-bulu tipis ketika digosok. Dan dia juga menemukan kalau sifat serupa ternyata juga bisa terjadi pada kaca atau kristal. Gilbert juga menemukan kalau sifat tarik-menarik yang dihasilkan oleh batu elektron ini berbeda dengan sifat pada batuan magnetik yang sebelumnya sudah diteliti oleh Gilbert. Dan Gilbert pun dari sini memberi nama interaksi dari batu elektron ke bulu-bulu kecil ini sebagai electric force. Inilah yang kemudian memberi nama gaya listrik yang kita kenal seperti sekarang ini. Setelah William Gilbert memberikan nama electric force pada tahun 1600-an, para ilmuwan mulai semakin penasaran. Tapi ada satu masalah di sini. Untuk menghasilkan gaya listrik ini, mereka masih harus menggosok-gosok batu amber atau batu elektron ini tadi atau kaca secara manual. Dan listrik yang dihasilkan pun juga sangat kecil sifatnya. Hingga akhirnya sekitar tahun 1660-an, seorang ilmuwan asal Jerman bernama Otto von Guericke membuat sebuah terobosan baru. Jadi dia berpikir bagaimana caranya untuk menghasilkan listrik yang lebih besar tanpa harus menggosok batu-batu kecil ini secara manual. Dan Guericke pun menciptakan sebuah alat yang bisa dibilang sebagai mesin pembangkit listrik sederhana yang pertama di dunia. Jadi dia membuat sebuah bola yang terbuat dari belerang atau sulfur lalu diberi putaran. Saat bola belerang ini diputar dengan cepat, Guericke kemudian menempelkan tangannya yang kering atau selembar kain ke permukaan bola tersebut. Dan gesekan yang terjadi secara terus-menerus dari mesin ini ternyata berhasil mengumpulkan listrik statis dalam jumlah yang jauh lebih besar. Bahkan dari mesin sederhana inilah manusia pertama kalinya bisa melihat cahaya dan mendengar bunyi percikan-percikan listrik kecil yang dihasilkan secara sengaja di laboratorium. Penemuan ini sudah menjadi terobosan baru yang luar biasa sebenarnya, tapi masalahnya gaya listriknya masih dianggap hanya menempel dan diam di area tempat di mana benda itu tadi digosok. Sampai akhirnya di tahun 1729, seorang ilmuwan Inggris Stephen Gray melakukan sebuah demonstrasi eksperimen yang makin menunjukkan keajaiban dari sifat listrik ini. Gray menemukan bahwa sifat listrik ternyata bisa mengalir atau bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya.
Dalam salah satu demonstrasi eksperimennya yang paling terkenal, Gray menggantung seorang anak laki-laki di udara menggunakan tali berbahan sutra agar tubuhnya tidak menyentuh tanah. Kemudian, dia mendekatkan sebuah tabung kaca yang sudah digosok-gosok dan menghasilkan listrik statis ke kaki anak tersebut. Hasilnya, saat tangan anak itu didekatkan ke potongan-potongan kecil kertas emas, kertas-kertas itu pada berterbangan dan menempel ke tangannya, seolah-olah tubuh anak itu berubah menjadi batu elektron. Eksperimen ini menunjukkan kalau ternyata sifat listrik bisa mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena di sini tadi yang didekatkan dengan kaca yang sudah digosok tadi adalah area kaki dari si anaknya ya, tapi ternyata tangan dari si anak ini pun juga memiliki sifat listriknya ini. Dan dari eksperimen ini juga, Stephen Gray bisa menyimpulkan kalau ada benda yang bersifat isolator, artinya dia sangat buruk dalam menghantarkan listrik, dan ada benda yang bersifat konduktor, yang bisa menghantarkan listrik dengan sangat baik. Terinspirasi dari eksperimen Gray ini juga, ilmuwan lain pun berhasil menyimpulkan kalau benda yang sudah mengandung listrik ini ternyata ada yang sifatnya saling menarik yang disebut vitros, ada juga yang saling tolak-menolak atau disebut resinos. Jadi dari sini mereka sudah mendapatkan beberapa informasi penting tentang sifat listrik, mulai dari sifat bahwa listrik ternyata bisa dihasilkan dari menggosokkan kaca atau beberapa benda lain. Kemudian sifat listrik juga bisa berpindah mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, dan mereka pun tahu kalau ternyata sifat listrik ada yang saling tarik-menarik dan ada yang saling tolak-menolak. Ini adalah pemahaman yang sudah sangat baik tentang konsep-konsep listrik sebenarnya, tapi kemudian dari sini ada pertanyaan baru. Bisa nggak ya listrik ini kita tangkap dan kemudian kita simpan dalam sebuah wadah? Dan pada pertengahan tahun 1740-an, beberapa ilmuwan pun mulai mencoba memecahkan misteri ini. Yang paling terkenal adalah eksperimen dari seorang fisikawan Belanda bernama Peter van Musschenbroek di kota Leiden. Karena pada masa itu listrik itu masih dianggap seperti semacam cairan yang tidak terlihat, maka di sini Pak Peter pun berpikir, kalau listrik itu seperti cairan, berarti harusnya bisa dong disimpan di dalam botol kaca. Dan dia pun kemudian mengambil sebuah botol kaca berisi air, dia tancapkan sebuah paku atau kawat logam dari tutupnya hingga menyentuh ke airnya. Lalu dia pun mengalirkan listrik statis ke kawat tersebut menggunakan mesin gesek. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun ketika asistennya secara tidak sengaja memegang botol itu dengan satu tangan dan satu tangan yang lainnya memegang kawat bagian atas, akhirnya zet, sang asisten pun dia tersengat listrik. Nah ternyata kaca pada botolnya bertindak sebagai isolator yang menahan listriknya agar tidak keluar, agar tidak kabur. Sementara air yang ada di dalam wadah tersebut berperan untuk mengumpulkan muatan listriknya secara sementara di dalam botol. Jadi tanpa disengaja, mereka berhasil menciptakan alat sederhana untuk menyimpan listrik untuk pertama kalinya di dunia. Alat revolusioner ini kemudian dinamakan Leyden jar atau botol Leyden, mengambil nama kota dari tempat eksperimen ini dilakukan. Penemuan ini pun dalam waktu singkat segera membuat gempar di seluruh Eropa karena untuk pertama kalinya listrik ternyata bisa disimpan, bisa dibawa-bawa dan bisa dikeluarkan isinya. Dan di zaman modern, konsep botol Leyden ini adalah cikal bakal dari komponen elektronik yang kita sebut sebagai kapasitor, yang sekarang ada di dalam hampir semua komponen elektronik kita. Mulai dari TV, komputer, di touchscreen HP, dan lain sebagainya, semuanya ada kapasitornya. Jadi kalau kapasitor ini dia bekerja dengan cara menyimpan energi listrik yang ketika dilepaskan, energinya ini akan dilepas langsung dalam jumlah yang besar. Berita tentang botol Leyden jar ini menyebar dengan sangat cepat di kalangan ilmiah, dan informasi ini pun sampai ke tokoh ilmuwan yang juga adalah salah satu tokoh pendiri negara Amerika, yaitu Benjamin Franklin. Benjamin Franklin dia menyadari ada satu hal menarik tentang listrik ini. Percikan listrik dia punya cahaya, kemudian dia bisa menghasilkan bunyi dan kilatannya mirip seperti petir di langit. Dan Benjamin Franklin pun kemudian membuat hipotesis, jangan-jangan
Petir yang ada di langit itu sebenarnya sama seperti percikan listrik statis saja, cuman ukurannya sangat besar. Untuk membuktikannya, pada tahun 1752, Benjamin Franklin melakukan sebuah eksperimen yang ini adalah salah satu eksperimen yang paling legendaris di dunia sains. Jadi di tengah cuaca badai yang mendung gelap, Franklin menerbangkan sebuah layang-layang dan di dekat bagian bawah tali layang-layang tersebut, dia mengikatkan sebuah logam yang kemudian dihubungkan ke sebuah botol Leyden. Dan dugaannya ternyata terbukti benar. Muatan listrik statis dari awan badai mengalir turun melewati tali layang-layang yang basah tadi, masuk ke logam dan akhirnya tersimpan ke dalam botol Leyden. Dan ketika Franklin mendekatkan tangannya ke wadah Leyden jar tersebut, percikan listrik pun kemudian lompat ke tangannya. Dan di sini Franklin sudah berhasil membuktikan kalau fenomena petir adalah fenomena yang sama seperti fenomena listrik, tapi dalam skala yang jauh lebih besar. Eksperimen lain yang dilakukan oleh ilmuwan lain dengan menggunakan batang logam yang ditinggikan ke awan hujan pun menunjukkan hasil yang serupa seperti yang dilakukan oleh Benjamin Franklin. Franklin dia juga aktif melakukan eksperimen secara mandiri terkait dengan sifat dari listrik ini dan dia mengajukan sebuah pemahaman baru tentang sifat dari listrik ini. Sebelumnya tadi udah ada pengamatan bahwa listrik ini ada yang bersifat saling tarik-menarik dan saling tolak-menolak. Nah, Franklin mendetailkan bagaimana ini bisa terjadi. Jadi, dari istilah sebelumnya Vitreous dan Resinous, Franklin mengubahnya menjadi istilah positif dan negatif. Di mana benda bisa bersifat listrik ketika dia kelebihan atau kekurangan salah satu listrik positif atau negatif ini. Jadi awalnya setiap benda dia punya komponen positif dan negatif dalam jumlah yang pas, yang sama. Tapi ketika ada benda yang digosok misalnya, akan ada perpindahan komponen dan hal itu akan menimbulkan perbedaan jumlah positif dan negatif dan hal inilah yang menimbulkan sifat listrik. Ini adalah pemahaman yang sudah sangat baik, tapi selama sekitar 50 tahun kemudian, pemahaman tentang listrik masih belum berkembang banyak. Di mana sifat listrik hanya muncul dalam waktu yang sangat singkat, sebelum kemudian kondisinya kembali ke kondisi netral. Sampai di tahun 1800-an, ilmuwan asal Italia, Alessandro Volta, membuat sebuah kemajuan signifikan di bidang listrik. Jadi konteksnya di waktu itu rekannya Volta, orang Italia juga, seorang ahli anatomi, dia sedang membedah seekor katak di laboratoriumnya yang secara kebetulan juga ada beberapa alat penghasil listrik statis. Ketika asistennya tanpa sengaja menyentuhkan pisau bedah logam ke saraf kaki katak tersebut, kaki katak itu tiba-tiba gerak menendang seolah-olah dia hidup lagi. Alessandro Volta pun dia penasaran bagaimana proses ini bisa terjadi. Dan dia sampai pada kesimpulan kalau ternyata yang mengakibatkan kaki kataknya bergerak itu bukan dari kataknya sendiri, melainkan hasil dari kontak antara dua buah logam yang berbeda, yaitu dari pisau bedah dan logam penjepitnya yang sama-sama mengenai cairan tubuh dari katak tersebut. Dari sini, Volta pun menguji hipotesis ini, jadi dia menggunakan dua buah logam yang berbeda dan mempertemukan keduanya dengan air garam. Dan dia pun membuat versi yang jauh lebih besarnya, di mana Volta menyusun logam ini lebih banyak dengan logam zinc dan tembaga, disusun secara vertikal, dan diantaranya diberi kertas yang diberi air garam. Alat yang dibuat oleh Volta ini disebut sebagai voltaic pile, dan alat ini adalah baterai pertama di dunia. Di mana tanpa disadari, Volta berhasil menghasilkan listrik yang sebelumnya tidak bisa dikontrol. Tadi kan kalau di Leyden jar itu ketika diambil itu langsung keluar semua kan. Sementara di sini dia bisa mengubahnya menjadi arus yang bisa dikendalikan. By the way, aku kemarin juga baru aja bikin eksperimen bikin voltaic pile ini dari tumpukan uang logam. Kalian bisa nonton videonya di sini. Listrik yang dihasilkan oleh baterai Volta ini disebut sebagai listrik dinamis yang sifatnya bisa mengalir dengan stabil, berbeda dengan listrik pada batu ember, pada bola sulfur atau gosokan kaca dan lain-lain yang sebelumnya tadi bersifat statis itu.
Sampai sini, pemahaman manusia tentang sifat listrik pun menjadi semakin lengkap. Terpisah dari perjalanan manusia dalam memahami listrik, sebelumnya tadi udah sempat kita bahas bahwa para ilmuwan sudah memahami kalau sifat dari listrik berbeda dari sifat pada batu magnet. Dan pemahaman yang umum sejauh ini adalah bahwa dua hal itu tadi adalah dua hal yang benar-benar berbeda dan sama sekali tidak berhubungan. Tapi pada tahun 1820, seorang fisikawan Denmark bernama Hans Christian Ørsted mematahkan pemahaman tersebut karena sebuah ketidaksengajaan. Saat sedang melakukan demonstrasi eksperimen, dia mengalirkan arus listrik dari sebuah baterai lewat sebuah kabel dan tiba-tiba dia menyadari kalau jarum kompas magnet yang ada di dekat kabel tersebut ternyata bergerak menyimpang, ada gerakannya di situ. Loh, ketika sebelum ada arus listrik, kompasnya normal-normal saja. Tapi ketika kabelnya ini ada arus listrik, ternyata kompasnya bergerak menyimpang. Kenapa ini? Nah, penemuan yang tidak sengaja ini membuktikan satu fakta baru, yaitu arus listrik yang mengalir ternyata bisa menciptakan medan magnet. Dan ternyata listrik dan magnet memiliki suatu hubungan di sini. Dan 11 tahun kemudian, pada tahun 1831, seorang ilmuwan jenius asal Inggris bernama Michael Faraday mengembangkan hasil temuan dari Ørsted ini lebih jauh lagi. Di sini, Faraday mencoba berpikir membalik hasil penemuan Ørsted. Jadi dia berpikir, kalau aliran listrik bisa menghasilkan gaya magnet, apakah gaya magnet bisa dipakai untuk menghasilkan listrik? Faraday pun mengambil sebuah gulungan kawat tembaga dan sebuah batang magnet. Kemudian dia menggerakkan magnet tersebut dan memasukkan dan mengeluarkannya secara maju mundur ke dalam lubang gulungan kawat itu. Dan hasilnya ini benar-benar luar biasa. Gerakan magnet di dekat kawat tembaga tersebut ternyata bisa menghasilkan aliran listrik. Penemuan Faraday ini yang kita kenal dengan nama induksi elektromagnetik adalah cikal bakal dari sistem motor listrik dan generator listrik. Dan akhirnya kita tidak lagi bergantung pada reaksi kimia dalam baterai untuk menghasilkan listrik, di mana kalau dari baterai dia bisa habis setelah reaksi kimianya habis. Begitu juga kita tidak menggunakan gosokan benda-benda apalagi ya. Tapi di sini Faraday membuktikan bahwa selama kita bisa terus memutar atau menggerakkan magnet di dalam gulungan kawat, entah itu pemutarnya menggunakan tenaga kincir air, kincir angin, ataupun mesin uap misalnya, kita bisa memproduksi listrik dalam jumlah yang besar secara terus-menerus. Ini adalah lompatan yang sangat-sangat besar karena ibaratnya akses manusia terhadap listrik sudah tidak terbatas lagi dari penemuan ini. Dan inilah kenapa Michael Faraday pun dikenal sebagai Father of Electricity, sang bapak penemu listrik. Karena kontribusinya inilah yang kemudian memungkinkan kita untuk bisa menghasilkan listrik dan bisa mengakses listrik dengan sangat mudah. Menariknya, berbeda dengan sosok-sosok ilmuwan sebelumnya yang terlibat dalam penelitian tentang listrik ini, Michael Faraday sebenarnya adalah seseorang yang mulanya bisa dibilang tidak terdidik. Michael Faraday, dia putus sekolah di usia yang sangat muda. Dia pun juga harus sudah bekerja sejak usia yang sangat muda untuk memenuhi kebutuhan. Tapi meskipun begitu, dia bisa berhasil untuk menjadi seorang ilmuwan besar dan menjadi penemu listrik. Dan itulah dia sejarah bagaimana kita mengenal listrik. Dan kita akan membahas tentang kisah dari Michael Faraday di video selanjutnya.